Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang menghindari akhlak tercela. Jika di bab kemarin kita sudah mempelajari apa itu yang namanya akhlak terpuji, maka sekarang kita mempelajari tentang menghindari akhlak tercela. Nah, apa saja itu akhlak tercela? Ada hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang hasad. Nah, langsung saja kita mulai. Apa itu hasad? Hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi, hasad itu adalah ketika kita merasa tidak senang ketika orang lain mendapat kesenangan atau kenikmatan dari Allah. Nah, kita merasakan iri, kita merasakan dengki, seperti itu. Nah, hasad sendiri adalah kebalikan dari qanaah. Kalau qanaah itu adalah menerima sesuatu dengan lapang dada, maka hasad ini adalah merasa tidak senang jika orang lain mendapat kenikmatan. Kenapa hasad ini bisa terjadi? Hasad bisa terjadi itu karena kurangnya syukur kita terhadap nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya, makhluk Allah yang pertama kali memiliki sifat hasad adalah iblis. Nah, pernah kita bahas semua, pasti sudah pada tahu ceritanya tentang Nabi Adam. Saat iblis diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Nabi Adam, untuk bersujud kepada Nabi Adam, tetapi iblis merasa sombong dan tidak mau untuk bersujud kepada Nabi Adam, sedangkan malaikat selalu tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan mau bersujud kepada Nabi Adam, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ciri-ciri hasad. Ya, yang pertama adalah adanya kebencian dan permusuhan. Nah, pasti kita sudah mengetahui bahwa hasad atau iri itu akan menimbulkan yang namanya kebencian dan permusuhan. Ada orang yang memiliki kenikmatan sedikit, kita merasa tidak suka. Nah, itu yang menjadikan permusuhan dan kebencian itu menjadi ada di dunia ini. Nah, yang kedua, adanya perasaan takabur, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Nah, itu adanya sifat takabur atau sombong seperti iblis tadi ya. Iblis itu merasa lebih mulia daripada Adam karena iblis itu diciptakan Allah dari api, sedangkan Adam diciptakan oleh Allah dengan tanah. Nah, iblis merasa dirinya lebih baik daripada Adam, seperti itu. Nah, yang ketiga, selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbangi kedudukannya. Nah, sudah jelas ya ini. Yang keempat, hasad dapat timbul karena dasar jiwa manusia yang buruk dan kikir untuk berbuat kebaikan kepada sesama hamba Allah. Nah, itu yang selanjutnya, unsur hasad. Yang pertama, tidak senang terhadap kenikmatan yang ada pada orang lain. Nah, yang kedua, berusaha untuk menghilangkan kenikmatan orang lain karena dia iri, dia dengki kepada orang lain, maka dia menginginkan orang lain itu hilang nikmatnya, merasa bahwa dirinya itu yang paling berhak untuk menerima kenikmatan dari Allah. Nah, yang ketiga, ingin memiliki agar kenikmatan tersebut berpindah pada dirinya. Nah, itu sudah jelas ya, karena dia tidak senang bahwa orang lain itu menerima kenikmatan, dia berusaha agar kenikmatan tersebut pindah pada dirinya. Yang selanjutnya, penyebab timbulnya sifat hasad. Nah,
Yang pertama, tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, merasa kurang dan tidak puas terhadap nikmat yang dia terima. Yang kedua, adanya perasaan tidak senang kepada orang lain. Nah, tadi sudah dibahas, dengki menyebabkan adanya perasaan tidak senang kepada orang lain. Yang ketiga, adanya perasaan tinggi hati atau sombong, tidak senang jika ada orang yang melebihi atau lebih baik darinya. Yang selanjutnya, dampak negatif hasad dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ada untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Dampak negatif hasad dalam kehidupan sehari-hari untuk diri sendiri. Yang pertama, menimbulkan perasaan tidak tenang karena merasa orang lain selalu mendapat kenikmatan dan kita merasa tidak bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan. Itu menimbulkan perasaan atau hati kita tidak tenang. Nah, yang kedua, merusak amal kebaikan dan menjadi orang yang muflis. Apa itu orang yang muflis? Muflis itu adalah orang yang bangkrut di akhirat kelak. Jadi walaupun dia banyak amal ibadahnya, dia selalu melakukan kebaikan-kebaikan, tapi karena dia dengki, dia memiliki sifat hasad, itu akan mengikis kebaikan-kebaikannya. Nah, yang ketiga, memiliki banyak musuh dan sedikit teman, ya, karena setiap ada orang yang ada kenikmatan, dia merasa iri, kan akhirnya jadi banyak orang yang tidak menyukai dan banyak musuh, cuman mendapatkan sedikit teman, seperti itu. Yang keempat, banyak menyita waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, sampai kita lupa untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita malah mencari-cari nikmat yang ada pada orang lain dan merasa iri kepadanya. Nah, dampak negatif hasad dalam kehidupan sehari-hari untuk orang lain. Nah, yang pertama, akan menimbulkan permusuhan atau renggangnya persaudaraan. Nah, karena tadi dia merasakan iri, dengki, maka itu akan bisa merenggang atau memutus bahkan ya tali persaudaraan. Yang kedua, kehidupan di masyarakat kurang harmonis. Sudah jelas ya. Yang ketiga, muncul rasa dendam antar masyarakat. Nah, hasad itu juga bisa menyebabkan dendam. Nah, terus yang keempat, melahirkan rasa tidak percaya terhadap orang lain. Nah, yang selanjutnya, upaya menghindari sifat hasad. Nah, bagaimana kita untuk senantiasa berusaha menghindari sifat hasad? Yang pertama, senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara bersyukur inilah sifat hasad bisa kita hapus perlahan-lahan agar tidak muncul ya. Nah, terus yang kedua, berusaha menyenangkan orang lain. Nah, bisa dengan bersedekah. Bersedekah bukan hanya dengan bentuk materi ya, bisa dengan senyuman mungkin, atau bisa dengan membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Nah, seperti itu. Yang ketiga, bersikap rendah hati, memperkuat persaudaraan dengan didasari rasa saling percaya. Ketika kita sudah tinggi hati atau sombong, itu akan memunculkan sifat hasad. Jadi yang harus kita lakukan adalah bersikap rendah hati, memperkuat persaudaraan dengan didasari rasa saling percaya. Yang keempat, mengembangkan sifat qanaah dalam arti menerima apa yang menjadi haknya dan mencukupkan untuk kebutuhannya. Nah, ini qanaah selalu menerima, selalu bersyukur terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Nah, yang kelima, menyadari bahwa kelak kenikmatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi bisa jadi kenikmatan yang dirasakan oleh orang lain itu adalah juga ada pertanggungjawabannya besok di akhirat. Semua yang kita lakukan, baik itu kenikmatan, baik itu musibah, itu akan dipertanggungjawabkan kelak. Nah, mungkin kita belum memiliki apa yang dimiliki orang lain karena Allah tahu bahwa kita belum sanggup ataupun kita belum siap untuk menerimanya. Nah, yang terakhir,
Jauhkanlah dirimu dari sifat dengki, karena dengki itu memakan semua kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, seperti tadi, jangan sampai kita menjadi orang yang muflis atau bangkrut di akhirat karena kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di dunia itu terkikis karena sifat hasad atau sifat iri dengki kita. Sebagaimana api menghanguskan kayu bakar, itu kan cepat sekali gitu ya. Nah, sifat hasad itu boleh dilakukan karena dua hal. Nah, yang pertama itu karena kita iri kepada orang yang mempelajari Al-Quran lalu mengamalkannya. Nah, kalau untuk hal-hal yang bersifat kebaikan, kita boleh iri kepada orang lain. Misalnya, si A kok ibadahnya rajin banget ya, wah aku pengen sih kayak si A. Nah, kita jadi memperbaiki ibadah kita, itu hal yang diperbolehkan. Nah, terus yang kedua, ketika dia memiliki harta dan dia mampu mengelola harta itu pada tempatnya. Nah, itu juga kita boleh iri dengan orang yang seperti itu, orang yang selalu bersedekah, orang yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, itu kita boleh iri. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk tugasnya adalah buatlah kelompok dengan anggota 4 atau 5 orang, lalu buatlah video tentang sifat hasad. Nah, itu yang pertama sifat hasad iblis kepada Nabi Adam, yang kedua sifat hasad Qabil kepada Habil, yang ketiga sifat hasad saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Nah, nanti video itu bisa kalian presentasikan di pertemuan yang akan datang. Setelah kalian mengikuti video ini hingga akhir dan kalian membuat tugas yang Ibu berikan, itu sama saja kalian sudah mengikuti mata pelajaran pada hari ini. Nah, itu saja. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.